Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri Wibowo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Merauke. Ya, pada video kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bersama rekan teman sejawat saya, yaitu Ibu Riani Ningsih. Ya, pada kesempatan pagi ini saya akan melakukan coaching sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Baik, kita mulai. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi, Ya, Pak Heri. pada pagi ini kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik ya. Ada beberapa nanti pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Guru sebelum kita menjalani proses pembelajaran di kelas ya. Baik. Mungkin sebelum kita mulai bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Ningsih, guru mapel informatika, tempat kerja di unit kerja di SMP BP Al Kholidiyah. Terima kasih. Baik, kita mulai saja ya Bu. Jadi nanti ini tujuan dari coaching supervisi ini untuk mengetahui kesiapan dari pembelajaran nanti saat di kelas, dan nanti saat pembelajaran lebih siap, lebih mantap lagi dalam menyampaikan materi-materi. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ya Bu. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan itu seperti apa ya Bu? Ya, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan internet dan jaringan lokal serta manfaatnya. Jadi nanti siswa ini dituntut untuk memahami penggunaan internet sekaligus jaringan lokal dan manfaatnya. Kemudian siswa bisa melakukan konektivitas internet melalui jaringan kabel ataupun nirkabel, seperti itu. Ya, baik. Jadi nanti ini tujuannya yaitu mengenalkan jaringan internet ya, kepada anak-anak dan manfaatnya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu area pengembangan dari siswa yang dikembangkan ini apa? Ya, untuk siswa sendiri area pengembangan agar mereka itu paham betul kaitannya dengan penggunaan jaringan sekaligus jaringan internet ya utama, sekaligus siswa itu mampu mengkoneksikan atau mempraktekkan nanti untuk jaringan nirkabel tanpa yang jaringan internet tanpa kabel. Ya, baik. Ya, jadi area yang dikembangkan agar siswa ini paham penggunaan jaringan yang baik penggunaan dengan kabel atau nirkabel ya. Ya. Kemudian pertanyaan ketiganya ini model pembelajaran yang akan digunakan ini seperti apa Bu? Lebih ke cooperative learning. Jadi lebih ke diskusi kelompok, kemudian ada pemahaman materi sedikit dari saya sendiri, dan mereka langsung mempraktekkan cara untuk koneksi internet dari HP mungkin ke komputer atau dari wifi ke ini, intinya yang nirkabel gitu, yang tanpa kabel. Baik, jadi model pembelajarannya yang digunakan ya cooperative learning ya. Betul. Menggunakan tidak menggunakan kabel ya. Ya. Kemudian pertanyaan keempat, strategi pembelajaran yang digunakan ini? Saya menggunakan diferensiasi proses Pak, agar anak-anak itu dari awal sampai akhir benar-benar memahami proses untuk mengkoneksikan internet tadi itu. Baik, jadi strategi yang digunakan itu menggunakan diferensiasi proses ya dalam pembelajarannya ya. Pertanyaan kelima ini, penilaian dalam kelasnya ini seperti apa? Untuk penilaian kelasnya sendiri awalnya itu penilaian di awal ya, terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian di tengah itu ada penilaian proses di mana mereka melakukan diskusi kelompok dan sekaligus mempraktekkan untuk koneksi internet sendiri. Dan di akhir itu ada evaluasi secara mandiri. Jadi siswa itu mengerjakan lembar soal yang saya berikan. Baik, di sini ada penilaiannya yaitu yang digunakan yaitu pertama penilaian profil pelajar Pancasila ya. Kemudian ada diskusi dan praktek langsung. Terakhir yaitu evaluasi mandiri.
Ya, kemudian pertanyaan terakhir ini, sasaran kelasnya ini di mana ya Bu? Untuk sasaran kelasnya sendiri saya menggunakan kelas 9 fase D, di mana elemen mapelnya itu jaringan komputer dan internet. Ini rencana jam keberapa ya Bu? Jam pertama, 1 dan kedua, Ya. sesuai jadwal. Iya. Ya mungkin pertanyaannya ini saja Bu. Nah, pada apa ini sebelum kita mulai pembelajaran, jadi mudah-mudahan dengan adanya supervisi akademik ini menjadi pembelajaran siap di dalam kelas dan menjadi percaya diri. Ya, mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan. Ya, selamat, mudah-mudahan sukses di dalam kelas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, untuk hari ini kita akan belajar mapel informatika ya. Untuk sebelum kita belajar, Ibu absensi terlebih dahulu. Semuanya sehat kan? Apakah ada yang nggak hadir hari ini? Siapa? Makanya waktu Ibu bagi ke kelompok harusnya jadi 4, ini ternyata cuma jadi 3 karena ada 4 temanmu yang nggak masuk ya. Kemudian kalau Fatimah Zahra izin. Inesta sakit. Posisinya sekarang di mana? Sakit apa ini? Ya, untuk sesama teman di asrama harus saling membantu ya, menjaga. Kalau ada temannya yang sakit diperhatikan ya. Sebelum kita belajar, alangkah bagusnya berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silakan. Ketua kelasnya sakit. Wakil. Ya, silakan wakil. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Doa mulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Oke, untuk sebelum kita belajar, persiapan hari ini bagaimana? Apakah aman? Persiapannya? Alat perangkatnya sudah siap? Siap. Ya, baik. Pusat datanya sudah ada? Ada. Karena itu sebagai penunjang kita belajar hari ini ya. Kemudian sebelum kita belajar, hari ini kita akan belajar ini jaringan komputer sesuai elemen yang ada di fase D, yaitu kelas 9 ya, jaringan komputer dan internet. Kemudian saya sebagai guru mengingatkan kalian di mana pentingnya menjaga disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini contoh salah satunya adalah apa? Datang tepat waktu. Nah, tadi ada yang terlambat? Tidak ada, Bu. Semua datang tepat waktu? Alhamdulillah. Kamu setuju atau tidak setuju? Setuju ya? Bisa melaksanakan? Bisa. Ya, bismillah. Mudah-mudahan tetap melaksanakan agar sekolah kita tetap aktif dan rapi. Oke. Baik. Untuk tujuan pembelajaran yang akan disampaikan yaitu nantinya siswa itu mampu menjelaskan internet dan jaringan lokal ya, internet dan jaringan lokal. Kemudian siswa
manfaat jaringan internet ya. Terus ada lagi yaitu siswa mampu mengkoneksikan internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Nah, untuk pertemuan kali ini itu kita akan lebih bahas terkait dengan jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel, jaringan tanpa kabel. Betul, Alfa. Good. Berikut pemantik. Nah, sebelum kita belajar, ya, kita belajar lebih jauh kaitannya dengan jaringan komputer dan internet. Apa yang kamu ketahui tentang jaringan komputer? Ada yang tahu jaringan komputer? Bella, coba apa? Jaringan yang saling berhubungan. Jaringan yang saling berhubungan, yang terhubung ke apa? Sambungan internet atau jaringan yang saling terhubung, ya toh? Berarti internet itu adalah sebuah jaringan yang terkoneksi, ya. Nah, kalau jaringan komputer tidak beda jauh. Apa itu? Nah, jaringan komputer itu adalah komputer-komputer yang saling terhubung. Kalau internet berarti komputer yang terhubung ke jaringan apa? Connected network. Apakah ada yang sudah bisa mengkoneksikan internet? Misalnya dari HP ke HP. Ada? Anda sudah ada belum? Sudah ada yang bisa belum? Hah? Bisa? Saya yakin bisa. Nanti coba dibuktikan dengan kalian mempraktekkan. Oke. Ya. Sebelum kita masuk ke pemahaman bermakna, ya, konsentrasi dulu. Yang mengantuk silakan dikondisikan tidak mengantuk. Ya. Pemahaman bermakna. Nah, ini tadi. Apa itu jaringan komputer? Yaitu jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk saling berkomunikasi untuk berbagi file, data, atau sumber daya lain seperti printer atau koneksi ke internet dan lain-lain. Ini arti dari atau pengertian dari jaringan komputer. Nah, tahu arti dari server maupun klien? Kalau server itu penyedia informasi. Kalau klien yaitu pengguna atau yang meminta informasi. Paham ya? Nah, cara kerja peer-to-peer seperti ini. Satu komputer itu bisa berfungsi sebagai klien dan server. Ya. Konsentrasi. Kalau Bu Guru bilang tepuk 1, berarti tepuk 2, tepuk 3. Nah, sekarang ikutin saya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 5, tepuk 1, 2, 3. Oke. Masih mengantuk? Nah, ini gambaran. Kita lanjut ya. Masih mengantuk? Masuk sehat ya? Oke, baik. Konsentrasi lagi.
kalian akan belajar tentang topologi lagi, itu lain lagi ya. Kalian pokoknya harus rentetan ini harus belajar. Oke, kalau sudah, coba kalian presentasi hasil ya. Salah satu dari kelompok kalian akan mempresentasikan. Kelompok mana yang akan mempresentasikan? Kelompok Anjani. Boleh silakan maju. Tidak usah mendemokan ke depan, tapi langsung kalian presentasikan ya, karena demonstrasi tadi sudah dilakukan di meja masing-masing. Oke, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Askira Faneni, peran sebagai ketua. Dan Nuraiman Salsabila, perannya nama Anjani Nur Rahman, perannya server. Balkis, peran Sudah satu Handoponi.
presentasi sudah dilakukan dan kesimpulannya. Coba sama-sama menarik kesimpulan. Coba sama-sama menarik kesimpulan. Apakah mudah dalam mengkoneksikan internet? Mudah. Mudah. Coba. Proses koneksi internet mudah ya. Terus disimpulkan ya. Berhasil semua? Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini untuk materi koneksi internet dengan kabel dan pengenalan jaringan komputer beserta manfaatnya. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan, itu koneksi internet dengan kabel. Kemudian lanjut ke materi baru, yaitu jenis-jenis topologi jaringan. Tadi sekilas saya sudah mencari untuk informasi tersebut. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam pelajaran telah usai, yaitu 2 jam pembelajaran, maka dengan mengucap hamdalah pembelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan kalian punya ilmu dapat bertambah dan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Baik, terima kasih dari saya. Ada beberapa kata sedikit, yaitu belajar adalah berani melakukan kesalahan lalu memperbaikinya. Ya. Terus be brave and be kind. Yang artinya adalah jadilah berani dan jadilah berbaik hati supaya menjadi orang sukses. Oke, good luck for you and ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan membaca doa qiraatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik ya. Kita sudah observasi di kelas. Jadi sekarang kita ada minta waktunya sebentar untuk Ibu. Kita saling ngobrol lah panjang lebar nanti terkait dengan yang sudah Ibu laksanakan kemarin pembelajaran di kelas. Ya, jadi mungkin pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin di kelas? Ya, tentunya perasaannya itu lega, senang, karena pada saat pembelajaran berlangsung itu ada dari tim observasi ya. Itu karena ketika diobservasi itu nanti saya bisa tahu kekurangan dari saya cara mengajar seperti itu. Baik, jadi dengan adanya observasi bisa mengetahui ya apa kelebihan dan kekurangan kita ya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu dengan adanya kehadiran supervisor di kelas? Ya tentunya sangat senang karena itu tadi kita bisa dipantau lah ibaratnya apa secara langsung itu bisa dinilai kekurangannya, kelebihannya, terus bahkan mungkin nanti ada saran yang bisa saya dapatkan dari situ. Baik. Ya. Kemudian selanjutnya Bu, mungkin
bisa ceritakan kembali kemarin pengalaman saat proses pembelajaran di dalam kelas? Iya. Untuk pengalaman pada saat pembelajaran kemarin, prosesnya ya. Ya. Pertama itu awalnya salam kepada siswa, kemudian tentunya mengecek kehadiran ya. Setelah mengecek kehadiran, salam sapa, menanyakan kabar. Setelah itu saya sempat untuk disiplin positif saya ingatkan kembali, bahkan saya berikan contoh pentingnya menjaga disiplin positif ketika pembelajaran berlangsung, ataupun pentingnya datang ke sekolah itu tujuan awalnya itu untuk apa, seperti itu. Kemudian setelah itu langsung masuk ke materi ya. Kemarin sempat menyampaikan tujuan pembelajaran juga, terus pemahaman bermakna yang terkait dengan materi yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai itu. Terus kemudian di akhir itu saya sempatkan untuk anak-anak bekerja sesuai LKPD ya, LKPD yang saya bagikan ini, untuk mereka kayak diskusi bareng gitu, diskusi sekaligus mempraktekkan. Nah itu mungkin yang dibilang prosesnya pembelajaran di saat pembelajaran tersebut. Terus di akhir itu saya sempat berikan evaluasi secara mandiri. Jadi pada saat diskusi kelompok itu penilaian secara kelompok, nah ini ada evaluasi secara mandiri gitu. Evaluasi secara mandiri. Terus di akhir ya kita sempatkan untuk membuat kesimpulan secara bersama-sama. Terus saya sempat singgung untuk pertemuan berikutnya, habis itu penutup salam dan doa bareng itu dengan siswa. Baik, ya saya juga kemarin sudah menyaksikan sendiri ya, Ibu mulai dengan baca doa, kemudian menyampaikan tujuannya, bahkan disiplin positif, kayak kesepakatan kelas juga sudah dijalankan. Kemudian ada diskusi kelompok, prosesnya juga saya lihat Ibu sudah mendampingi anak-anak ya. Kemudian di akhir juga, akhir sesi ada presentasi, kemudian pemberian kesimpulan secara bersama-sama. Luar biasa ya Bu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Bu, mungkin proses pembelajaran cooperative learning ya kemarin itu sudah dilaksanakan dengan baik atau belum ya menurut Ibu kemarin? Kalau dilaksanakan sudah ya, maksudnya dilaksanakan itu insya Allah sudah secara baik. Cuma untuk hasil itu menurut saya belum maksimal gitu. Karena terdapat beberapa sebagian siswa itu tidak terlalu antusias gitu loh Pak. Jadi masih adalah kendala ibaratnya gitu. Belum terlalu berjalan sesuai dengan harapan saya gitu. Ternyata anak itu ada yang sebagian aktif, ada yang ternyata enggak sama sekali gitu. Bahkan sempat terjadi ngantuk kalau nggak saya sampai tegur begitu. Jadi terkait pembelajaran cooperative learning ini sudah dijalankan ya, cuma perasaan itu yang masih belum maksimal ya. Hasilnya belum. Hasilnya ya. Kemudian terkait hambatan ini Bu, mungkin saat pelaksanaan pembelajaran itu kemarin kira-kira hambatan apa saja yang terjadi? Yaitu yang tadi ya, menurut saya itu belum, ibaratnya belum maksimal dari yang saya harapkan, karena terdapat beberapa siswa itu kayak kurang fokus, terus ada yang ngantuk gitu loh Pak. Jadi mungkin itu tapi pada saat ketika saya memberikan materi pemahaman bermakna itu ya, maksudnya materi yang utama di pembelajaran tersebut gitu, itu ada beberapa anak yang kurang antusias lah menurut saya seperti itu. Jadi saat pembelajaran itu ada hambatannya ya, yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada yang kurang fokus, ada yang ngantuk saat pemberian materi yang bermakna ya. Terkait hambatan tersebut mungkin ada solusi apa yang mau Ibu laksanakan agar pembelajaran lebih bermakna? Kemarin itu kan saya memberikan pemahaman bermakna itu
model ceramah ya. Maksudnya materi memang berupa slide, gambar, tapi kemungkinan itu yang membuat mereka kurang tertarik lah, ibaratnya kan hanya berupa gambar, teks, kemudian saya model ceramah kan. Padahal kalau dibilang waktu itu tidak terlalu banyak kan, kita hanya menggunakan waktu kisaran 15-an menit. Tapi ya itu terjadi demikian, maksudnya anak itu kayak mengantuk gitu loh Pak. Gitu. Kemungkinan kedepannya itu bisa dibuat semacam apa ya? Mungkin gambar yang bergerak, semacam video, terus tentunya video itu tuh terkait dengan materi yang ada. Gitu. Kan sekarang banyak ya saya lihat para pembuat ini kan pembelajaran terus materi juga sekarang kan banyak divideokan gitu. Nah itu mungkin saya lebih ke situ berinisiatif kedepannya itu membuat pembelajaran menampilkan video tadi, video pembelajaran itu. Baik, jadi kira-kira solusinya seperti itu ya, itu akan membuat kedepannya bukan cuma ceramah atau tayangan gambar saja, tapi dengan cari video yang ada bergeraknya, langsung menarik minat anak-anak ya, biar tidak menonton atau mengantuk, jadi lebih fokus ya. Itu yang rencana Ibu jalankan ya. Saya juga kemarin lihat prosesnya sudah baik, diferensiasi prosesnya sudah berjalan baik, sudah mendampingi anak-anak. Mungkin tambahannya mungkin itu ya, diferensiasi konten itu ya, dibuatkan lakukan ya. Diferensiasi konten. Iya. Kemudian kira-kira dari solusi yang Ibu lakukan itu yang nanti akan dikembangkan diferensiasi konten itu dengan pembelajaran ada videonya, ada pemilihan videonya, itu kira-kira kapan akan dilaksanakan? Setiap pertemuan kali ya Pak, maksudnya disesuaikan dengan materi yang ada gitu. Karena model anak sekarang itu kan bersifat itu kayak melihat, belajar sambil melihat itu lebih cepat gitu ketimbang dengan zamannya saya. Kalau zamannya saya kan lebih ke membaca, menghafal gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya lebih tertarik dengan video-video, kemudian mereka sambil belajar gitu. Baik, jadi rencananya akan dilaksanakan secepatnya saat proses pembelajaran berikutnya ya. Jadi itu yang akan dilaksanakan. Kemudian setelah dilakukan solusi itu, kira-kira nanti capaiannya ke depan dengan adanya konten yang baru, terus pembelajaran yang model diferensiasi konten itu, kira-kira kalau menurut skala keberhasilannya, kalau dari 1 sampai 10 masuk di nilai berapa? Bisa sekitar 8-9 gitu Pak. Kalau untuk 10% ya tergantung siswanya kembali gitu. Sekarang kan tidak semua siswa itu kan memiliki daya tangkap yang sama, terus keminatan yang sama. Dari kisaran itu 8-9. Kalau untuk 100% belum yakin. Ya, lumayan cukup untuk mendapatkan hasil yang baik ya. Tapi mudah-mudahan ya bisa lebih antusias gitu. Ya, jadi tujuan kita pasca observasi ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan kita sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya, bahwa hendaknya kita bisa menuntun murid, kita bisa memberikan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kemampuan murid, kemauan murid, kemudian bisa berkolaborasi sehingga murid itu nanti jadi lebih kreatif, inovatif, kemudian mampu berkolaborasi dengan teman kelompoknya serta mandiri. Mungkin yang terakhir mungkin ini Bu, ada saran atau masukan yang disampaikan kepada Ibu terkait dengan kita adanya supervisi akademik kemarin. Saran atau masukan? Sebenarnya sudah
supervisi ini kita bisa saling mengetahui ya, kita bisa ke depannya, oh ini ternyata kita bisa lebih baik karena kita ada yang menilai. Ya. Nah, kemudian pembelajarannya ke depan kita bisa jadi lebih baik ya ke depannya, mungkin itu ya. Mungkin demikian yang saya ajukan pertanyaan sama Ibu. Luar biasa Ibu sudah membantu tugas saya dalam supervisi akademik kemarin. Ya, mungkin sekian video dari saya. Kemudian saya sendiri Heri Wibowo, CGP Angkatan 10 Kabupaten Merauke. Kemudian ada teman saya Ibu Riani Ningsih sebagai guru yang diobservasi. Dan ada Ibu Aurel, beliau adalah pengajar praktek. Mungkin diperkenalkan dulu. Ya, baik, terima kasih Pak Heri. Saya sebagai pengajar praktek pendamping Pak Heri Wibowo di SMP BPA Kuliah Kulit. Demikian Pak Heri, terima kasih. Baik. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.